Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa aqsimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada kalam Allah, kepada agama Allah, hukum Allah, wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Di ayat yang lain Allah ingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi Allah nyatakan bekerja samalah kamu di dalam kebaikan dan di dalam takwa. Dan jangan kamu bekerja sama di dalam dosa dan di dalam pelanggaran saudara. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tadi saudara, jelas bahwa Allah mendorong kita untuk bersatu, untuk bersama. Kenapa? Dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada umatnya, di mana beliau katakan, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kata Nabi, wajib atas kamu berjamaah. Berjamaah itu berjuang bersatu dan bersama, jangan pecah. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Maksudnya apa sih saudara? Kalau kita berjamaah, kalau kita bersatu, kalau kita bersama, maka Allah akan berkahi dan Allah akan berikan pertolongan. Tapi kalau kita bercerai-berai, Allah nggak bakal berkahi kita. Jangan mimpi, saudara, kalau Allah akan tolong kita. Nah, pertolongan Allah itu dalam perjuangan itu harga mati. Maksudnya apa sih harga mati? Kita nggak bakal menang. Enggak, saudara. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun pengikut pasukan kita, sehebat apapun senjata kita, sepinter apapun strategi kita, sekaya apapun harta benda kita, kalau Allah tidak tolong, tak ada gunanya semua saudara. Hancur. Kita bisa dihancurkan oleh musuh-musuh yang kita lihat lemah, yang kita pikir nggak punya kekuatan. Kita bisa digulung oleh mereka kalau pertolongan Allah tidak menyertai kita. Sebaliknya, kalau Allah menolong kita saudara, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, sedikit apapun pasukan kita saudara, tapi kalau sudah Allah memberikan pertolongan, musuh sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kita. Jadi kuncinya di mana? Pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong, nasrun minallah, pertolongan itu datangnya dari Allah. Wa fathun qarib, maka niscaya kemenangan pasti dekat saudara. Ini kalau sudah ada pertolongan Allah, pasti kemenangan akan dekat saudara. Nah karena itu saudara, dari tadi disuruhkan oleh para tokoh kita, oleh panitia, oleh pimpinan FPI yang di Aceh sini, oleh Tengku Abi Muslim Al-Akhiri, oleh Tengku Abi Wahid saudara Al-Asyik. Sallu ala Nabi. Saudara, ada yang tanya saya di Jakarta, Habib, kenapa sih soal pulau ramai betul? Ini kan cuma soal pulau, Habib. Saya jawab ya Ikhwan, saudara,
ini bukan hanya persoalan pulau, tapi ini soal harga diri. Ini soal harkat dan martabat bangsa Aceh. Ini bukan soal khasnya sekedar pulau, tapi ini soal kedaulatan bangsa Aceh, saudara. Yang nggak pernah diajak bicara, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu 4 pulau dicolong. Kacau tidak? Kacau tidak? Mendagri, nggak ada angin, nggak ada hujan, makan tanda tangan. Saudara, kemarin ditanya Mendagri sama wartawan, Pak, kok nggak jadi? Kok nggak jadi? Apa dia bilang? Iya, saya belum baca undang-undangnya sih. Saya nggak tahu isi perjanjian Helsinki. Iya. Ini menteri kok ngawur? Kok yang begini bisa jadi menteri? Kacau. Kacau tidak? Ini Mendagrinya, wakilnya kacau. Orang jadi menteri sebelum ngambil keputusan periksa dulu dong. Bagaimana aturannya, bagaimana regulasinya, bagaimana undang-undangnya. Jangan bikin gaduh, betul? Aceh lagi tenang-tenang, Aceh lagi damai-damai. Macan tidur dibangunin. Kacau gak? Kacau gak? Belum tahu mereka Aceh. Dipikir Aceh bakal diem, enggak. Aceh jangan diganggu, betul? 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 Aceh kalau diperlakukan dengan baik, Aceh akan lebih baik, betul? Kalau orang lembut kepada Aceh, Aceh akan lebih lembut, betul? Baik ke Aceh, Aceh akan lebih baik, betul? Betul? Tapi kalau ada yang mau main gila sama Aceh, bisa jadi Aceh bungo. Mau tahu dia lawan Aceh, betul? Angkat tangan takbir. Shallu ala Nabi. Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Persatuan bagus gak? Saudara, ini pelajaran dari Allah. Tadi ada laporan saya dari kawan-kawan di Aceh. Habib, ini bagaimana ya? Konon syariat belum sempurna diberlakukan di Aceh. Kuncinya gampang, bersatu. Setuju gak? Setuju gak? Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRJ, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam memberlakukan konon syariat di Aceh, siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir! Siap tegakkan syariat Islam? Takbir! Ada gangguan dari pusat. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya tanya kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-panasin? Itu yang panas-panasin. Betul? Siapa? Itu dia mau nyenangin anak raja. Dia bukan anak, mantu nomor 2, sama-sama maling. Yang mau ditolong Pulau Aceh. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan Mendagri nggak salah, nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Mata lu buta.
Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali saudara ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1956. Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib tahu, menteri nggak tahu. Habib baca, menteri nggak baca. Betul. Betul. Yang begitu buru-buru pecat aja dah. Amin. Aminnya kurang serius. Amin. Amin. Ada protes saya. Habib nggak boleh doa-doa jelek buat pejabat. Jawab jangan. Kasih paham jangan. Kapan? Nanti bulan Agustus. Bulan Agustus mau balik lagi. Sekarang juga. Harus sekarang. Wah, saya nggak berani. Urusannya pulang dicegat kalau nggak digelasin. Mau tahu jawabnya? Saudara, Nabi pernah mengangkat tangan berdoa. Apa kata Nabi dalam doanya? Hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amrati ummati min amri ummati syai'an fasaqqa alaihi fasquq alaihi. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiq bihim farfuq bihi. Masya Allah. Udah paham kan? Kan bahasa Aceh barusan. Bahasa Aceh bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mau tahu artinya? Saudara, Nabi berdoa, Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, maksudnya jadi pemimpin, memimpin aku punya umat, fasaqqa alaihim, tapi dia bikin susah urusan umatku, dia bikin susah, umatku disakiti, menderita, ditelantarkan, maka kata Nabi kepada Allah, fasquq alaih, bikin susah hidupnya ya. Doa siapa? Doa siapa? Doa Nabi, saudara. Kelanjutannya kata Nabi Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, farafiq bihim, dan dia berbuat lembut terhadap umatku, dia mudahkan urusannya, farfuq bihi, permudah urusan dia, ya Allah. Saya tanya, doa Nabi adil gak? Adil gak? Yang baik didoain, betul. Yang jahat disumpahin, betul. Ajaran siapa? Allah diprotes Habib jangan numpahin, pun gak numpahin, itu doa Nabi, betul. Maka itu kita minta Allah yang bikin susah bangsa Aceh, biar Allah bikin susah lagi. Yang nyakitin bangsa Aceh, biar disakiti lagi. Dan coba-coba menghancurkan kehidupan bangsa Aceh, biar Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, saudara, saya mau bacakan sedikit, saudara. Saya heran kalau menteri kok sampai nggak tahu begitu, saudara. Pertama, kalau kita buka peta yang dibuat oleh Belanda tahun 1913, itu peta Aceh udah ada. 4 pulau yang lagi diributin kemarin ada dalam peta masuk wilayah Aceh, saudara. Dari tahun 1913 Indonesia belum lahir. Udah lahir belum? 1913, saudara. Nah kemudian, saudara, selanjutnya setelah itu ada peraturan, saudara,
di tahun 56 yang tadi sudah saya bacakan, saudara. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 di situ dinyatakan juga, saudara, bahwa 4 pulau masuk wilayah Aceh. Terus ditambah lagi, ada kesepakatan bersama, saudara. Di tahun 1992 antara Gubernur Aceh saat itu yang bernama Bapak Ibrahim Hasan dan dengan Gubernur Sumatera Utara yang saat itu bernama Raja Inal Siregar, saudara, bersepakat tentang batas-batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara, dan ternyata 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Bahkan diperkuat, saudara, kesepakatan tersebut dengan Kemendagri nomor 111 tahun 1992, saudara, yang menyatakan bahwa ke-4 pulau tersebut milik Aceh. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya tanya, kalau kita mau lihat bukti-bukti sejarah berarti kuat tidak? Kuat tidak? Jadi 4 pulau itu milik siapa? 4 pulau tersebut milik siapa? Milik siapa? Baik, diperkuat lagi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, saudara. Di situ undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Tapi disebutkan bahwa batas wilayah Aceh ikut batasan yang sebelumnya. Nih, lihat ada berapa undang-undang tuh ya, Pak. Dari undang-undang tadi disebutkan nomor dari peta tahun 1913, undang-undang nomor 24 tahun 56, kemudian ada kesepakatan tahun 92, ada Kemendagri, saudara, nomor 111 tahun 92 juga, saudara, dan ada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Yang menarik di tahun 2013, saudara, ada yang dorong-dorong Sumatera Utara supaya menggugat 4 pulau ke Mahkamah Agung, saudara. Digugat ke Mahkamah Agung minta putusan supaya 4 pulau masuk Sumatera Utara. Ternyata begitu Mahkamah Agung menggelar sidangnya, saudara, gugatan tersebut ditolak dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung 4 pulau tetap milik Aceh. Takbir. Takbir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perjanjian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang dilakukan di Helsinki, Finlandia, saudara. Salah satu isi daripada kesepakatan perdamaian Helsinki disebutkan bahwa batas Aceh kembali ke batas putusan nomor 24 tertanggal 1 Juli 1956. Jadi siapa bilang di Helsinki tidak disebut batas, saudara? Kok yang begini bisa jadi Menko, Menteri Kopi kali ya? Astagfirullahaladzim. Udah singkat aja, saudara. Berarti, saudara, secara historis, secara sosiologis, secara politis, secara yuridis, konstitusional, formal, 4 pulau tersebut memang milik Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menteri nggak tahu apa-apa, saudara, main bikin peraturan. Bahkan di perjanjian Helsinki, di sana ada salah satu klausul disebut, bila ada peraturan turun dari pusat bicara tentang Aceh, harus konsultasi dulu kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, saudara. Jadi pemerintah pusat tidak boleh seenaknya bikin peraturan untuk Aceh tanpa persetujuan rakyat Aceh. Betul? Kenapa demikian? Itulah yang disebut otsus, otonomi khusus. Maka itu saya dukung dari kemarin. Saya katakan di Jakarta, bukan. Ini bukan soal ular, bukan.
Ini bukan soal sekedar urusan tanah, bukan. Ini ada satu kedaulatan yang berdiri atas dasar konstitusi, atas dasar perundang-undangan, legal standingnya jelas, saudara. Maka itu keputusan menteri tersebut salah, bertentangan dengan undang-undang dan harus batal demi hukum, saudara. Betul? Mendagrinya pakai nantang orang Aceh. Apa dia bilang? Ya kalau nggak suka gugat aja ke petun. Dipikir orang Aceh goblok kali ya. Saudara, kalau menteri keluarin peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, itu nggak usah digugat dipetulkan, batalkan, batalin. Betul. Jadi ini dia saudara, udah tolol sok tahu, udah goblok sombong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau usulkan, saudara, dari sekarang dari atas menang, saya mau sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, menteri-menteri yang suka bikin gaduh, menteri-menteri yang nggak tahu tugasnya, menteri-menteri yang sombong, angkuh, saudara, menteri-menteri yang tidak bisa kerja, segera pecat, ganti dengan menteri yang bagus. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau Bapak Presiden mengganti semua menteri yang bermasalah, setuju tidak? Dukung tidak Presiden Prabowo? Takbir. Untuk presidennya pinter, begitu lihat di Aceh panas betul, khawatir bisa berontak lagi. Betul? Betul? Ini telat sedikit saudara, ini bisa Aceh bungo. Saya yakin itu saudara. Orang Aceh jangan coba-coba dimain-mainin. Betul? Betul? Orang Aceh mudah ikhlas, orang Aceh mudah memaafkan, orang Aceh berkali-kali disakiti, orang Aceh selalu bisa memaafkan saudara. Tapi jangan terus-menerus menyakiti orang Aceh, memancing-mancing orang yang sudah tenang, orang sudah damai, kok dipancing-pancing biar gaduh lagi Aceh, kurang ajar. Betul? Betul? Menteri-menteri yang bikin gaduh semacam ini setuju tidak ada penting? Setuju tidak? Takbir. Masya Allah. Saudara, lu teriaknya Aceh Merdeka. Kalau saya di atas teriak Aceh Merdeka, pulang langsung ditangkap. Habib Rizik provokator. Tenang. Gak apa-apa, dia orang Aceh, teriak Aceh Merdeka. Gak apa-apa, orang Aceh. Kalau saya, saudara, tentu gak boleh berpikir hanya Aceh saja. Saya mengajak seluruh rakyat Aceh, saudara. Rakyat Aceh ini, saudara, Aceh adalah gerbang pintu masuknya Islam ke Nusantara. Betul? Yang pertama kali masuk Islam di Indonesia ini adalah bangsa Aceh. Betul? Jasa Aceh ke Republik Indonesia begitu besar. Betul? Betul? Kami menganggap bangsa Aceh sebagai kakak kandung kami. Bahkan saya berharap Aceh itu menjadi lokomotif perjuangan, menjadi panglima perjuangan untuk menerapkan Islam, bukan hanya di Aceh, tapi syariat Islam harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Kalau barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh Merdeka, justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia Merdeka. Siapa bilang Indonesia saat ini sudah merdeka, saudara? Kita dijajah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Kemaksiatan mereka lelah di mana-mana, ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak, kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemungkaran, dari segala kemaksiatan, dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Setuju tidak?
Jadi saya nggak ngajak Sultan Aceh merdeka, enggak saudara. Saya ngajak Indonesia harus merdeka. Sekarang ada 9 naga yang menguasai. Saya pengen besok 9 naga jadi 9 cacing. Amin. 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 Wah, sekarang udah mulai muncul ada 9 haji. Alhamdulillah. Cuman hajinya jangan belor nanti. Nah kalau hajinya nanti nggak jujur repot, malu kita, betul? Betul? Begitu saudara, nggak main-main. Saya terus berjuang saudara. Bagaimana Indonesia ini merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari judi, merdeka dari korupsi, merdeka dari narkoba, merdeka dari LGBT. Harus menjadi ibu kota Indonesia. Masya Allah. Jadi ibu kota pertama Jakarta, ibu kota kedua Yogyakarta, ibu kota ketiga adalah Biren yang ada di Aceh ini saudara. Sudah sampai situ. Begitu Indonesia merdeka, Aceh yang nyumbang pesawat terbang pertama. Dakota RI 001 saudara. Nggak sampai di situ. Orang Aceh kirim 1,5 kg emas untuk membangun Masjid Istiqlal saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan saudara. Yang sampai di situ 28 kg emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas monumen nasional. Monumen nasional sebagai ikon saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh, betul? Takbir. Jadi hati-hati. Kalau sekarang ada ngaku-ngaku paling NKRI, ngaku-ngaku paling Pancasila, dan ngaku-ngaku kayak dia doang yang punya Indonesia. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya Aceh jangan mau ngalah. Enggak. Indonesia kami merdekakan. Indonesia kami sumpah. Indonesia kami besarkan. Bahkan kami di depan bukan hanya Aceh harus menggunakan syariat Islam. Seluruh Indonesia harus menggunakan syariat Islam. Bahkan Aceh, begitu di Aceh saya tanya, apa setuju Indonesia ubah? Setuju. Kacau. Ini bukan cerita pengalaman semalam. Tanya ustaz-ustaznya, apakah setuju kalau Indonesia ubah? Setuju Habib. Kalau Indonesia ini hilang, setuju Habib. Makanya saya nggak menanyakan begitu lagi saudara. Makanya saya bilang ngeri-ngeri sedap dengan orang Aceh. Tapi saya tahu perjuangan Aceh ini luar biasa saudara. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Aceh satu-satunya provinsi, satu-satunya wilayah, satu-satunya daerah yang tidak pernah tunduk kepada Belanda saudara. Gak pernah, tiada hari tanpa perang, tiada hari tanpa angkat senjata. Di mana ada orang-orang kafir Belanda yang ingin mengacau negeri mereka jelas, mereka bunuh. Pendidikan di mana-mana sekarang saudara sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita. Banyak yang sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita nggak bakal diam saudara. Saya nggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Apalagi saudara, maaf, perjanjian Helsinki itu tanya Bapak Ibu kita, itu kan dihasilkan dengan pertumpahan darah, dihasilkan dengan pengorbanan, itu dihasilkan sebelumnya ada bom di Aceh saudara. Berapa banyak ribuan jadi korban. Ini perjanjian nggak main-main saudara. Sudah banyak ribuan orang jadi korbannya. Rakyat Aceh menderita sekian dekade saudara. Nah kalau sudah dapat perdamaian, dapat itu perjanjian, tugas kita ke depan melanjut. Sebelum saya akhiri boleh cerita sedikit. Boleh cerita. Betul. Bukan hanya mengkriminalisasi ulama,
syariat dikriminalisasi, saudara. Saya bisa buktikan. Saya sepulang dari Saudi Arabia, saudara, saya sakit batuk seperti sekarang ini, batuk, badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Ummi, rumah sakit Islam di Bogor. Begitu saya baru masuk rumah sakit sehari, buzzer piaraan Jokowi, saudara, ini buzzer dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modal, Habib Rizik mati, Habib Rizik kesambar petir, Habib Rizik sudah koid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Mereka telepon saya punya menantu Habib Hanif Al-Attas. Habib, bagaimana keadaan Habib? Habib Hanif jawab, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, lagi dirawat. Ada lagi telepon dari Jawa Timur, ada lagi telepon dari Kalimantan, ada lagi telepon dari Aceh, ada lagi telepon dari Palembang, dari mana-mana. Nah akhirnya, saudara, Hanif berinisiatif minta izin sama saya. Abah mau minta izin, ini telepon banyak banget. Ini masuk ke HP ini yang banyak. Boleh gak Hanif bikin rekam